Oke. Dan Indonesia itu kebetulan baru ada 2 yang bisa ke sana, Indonesian Beat Club band saya yang kemarin sama Jiplak. Enggak, balik lagi ke sana. Berapa negara yang akan ikut hari ini? Kalau nggak salah itu sekitar 30 negara masalah gitu. Itu nggak peduli Liverpool atau Everton tuh, pokoknya gabung. Nggak peduli. Pokoknya tapi ya Liverpool tetap yang terbaik sih. Sebenarnya yang merubah semuanya itu Beatles menurut gue. Liverpool itu Messi nothing buat mereka di sana. Belum. Tapi kalau Maradona tuh udah kayak dewa di sana udah. Beatles ini menurut gue di Liverpool seperti itu. Salah ditarik sama back Ramos. Aku malas nyebut namanya. Back tengahnya Real Madrid itu dan dia sakit. Itu di pendukung kita itu, di pendukung Liverpool itu silent men. Kayak anjir kalah dan itu kan Langsung begitu ya. Nah, iya sepi banget men. Pengennya saya ketemu MU ya. Nonton. Rame tuh bro. Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 20. Sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah masuk. Bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu yang dekat nih secara keilmuan. Karena kakak kelas saya di SMA Negeri 37. Dari zaman kuliah, dari zaman sekolah dulu emang kerjaannya ngeband terus. Nah hari ini saya undang karena dia akan mewakili Indonesia. Kak saya panggilnya Kak, karena kan Kak kelas kan. Kak Diki. Thank you bro. Ya, Sebentar. Lo kenalin diri lu, nama panjang lu tadi itu lo. Oh, nama panjang sesuai KTP, Ya. sesuai nomor rekening ya. Oke. Selamat pagi, siang, sore dan semuanya. Saya Diki. Kalau disesuai di KTP, Biwodo Widito Wito Radio. Waktu di 37 juga itu panggilan. Oh iya dong, enggak panggilan tetap Diki. Jadi itu nama dari Eyang. Eyang yang maringi nama dan itu pasti ada maksud baiknya gitu. Iya. Jadi Biwodo Widito Wito Radio. Ini Ingetin ya, ingetin. Tampilan John Lennon nih begini nih. John Lemon saya, Mas. John Lennon ya. Iya. Liverpool banget ya. Menurut gue itu the best football team in the world ya. Wah itu sama nih. Kita tes ya. Gak usah. Lo terusin lagu ini ya. Gua nyontek, gue nyontek. Ini walk on with hope in your heart. In your heart. Lupa gue liriknya. And you never walk. Lalu langsung habis. Wah langsung habis. Kan itu muter lagi. Langsung habis. Ya. Jadi di gini dari sekolah emang udah ngeband. Tapi sekarang you're living. What did you do for living sih? Emang ngeband gini terus? Oke, kalau gue sehari-hari sih, ya gue ngamen. Terus gue juga kebetulan di insurance juga. Oke. Terus sebagai suami dari mantan pacar gue, Iya. gitu. Bagus, Sama bapak dari anabul kucing gue. Nah kita sekarang ngomongin International Beatle Week, betul. International Beatle Week. Yes. Dan kabarnya lu mewakili Indonesia bukan baru pertama. Betul. Tapi sebetulnya event ini nih event apa? International Beatle Week. Jadi ini buat para pecinta Beatles di seluruh ya. Indonesia didengerin nih. Oke, jadi International Beatle Week itu acara rutin acara rutin perkumpulan Beatlemania seluruh dunia gitu. Jadi dan itu selalu rutin diadakan di bulan Agustus. Oke. Antara between 20 pokoknya sekitar 20 ke atas sampai selama seminggu lah gitu ke depan. Dan itu rutin tiap tahun selalu ada. Kenapa Agustus? Gue juga gak ngerti ya, mungkin dari sana nggak ada. Sebenarnya kalau yang gue dengar itu mungkin musim libur kali di sana kayaknya. Jadi memang sengaja, karena itu mungkin salah satu devisa juga buat mereka ya. Ya musim bolanya udah selesai. Betul. Baru mau akan mulai. Betul. Biasanya pertengahan Agustus tuh. Nah itu memang baru mulai, musim awal tuh baru mulai itu gitu. Dan itu rutin memang setiap tahun. Dan kebetulan aku tuh waktu itu sudah 3 kali ke sana dengan bandku The Indonesian Beat Club. Dan insya Allah tahun ini saya berangkat lagi ke sana dengan band saya yang baru, Kiribili. Oh gitu. Ya. Jadi tuh yang kepilih tuh lu atau band lu sih? Lu bisa ganti-ganti band gitu?
Ya nggak tahu juga ya dari sana. Jadi kita ngasih materi ke sana kan, ngasih materi ke sana terus nyata sama mereka, oke, you play next year dia bilang gitu kan. Akhirnya berangkat lah kita insya Allah. Jadi mungkin para teman-teman semua kalau ada yang mau support kita siap loh ya. Oke. Support tuh dalam arti macam-macam. Support kan. Oke, siap. Saya support. Enggak, itu dari berapa negara yang senang Beatles itu datang ke situ? Itu jadi perkumpulan banyak ya. Jadi dari dari Asia itu yang aku tahu baru dari Indonesia dan Jepang. Oke. Dan Indonesia itu kebetulan baru ada 2 yang bisa ke sana, Indonesian Beat Club band saya yang kemarin sama Jiplak. Soalnya baru 2 itu dan insya Allah besok pilih tahun ini. Gitu. Dan untuk Asia setahu saya, maaf kalau koreksi salah, setahu saya sih baru Indonesia sama Jepang. Sisanya tuh ada dari Brazil, dari pokoknya seluruh dunia lah gitu loh. Dan sebelumnya tahun 2018 tuh aku sempat main di Festival Beatles Amerika Latin. Oh ya? Di mana itu? Itu di Buenos Aires, Argentina. Oke. Dan itu kebetulan kita diundang gitu, karena itu sebelum, jadi urutannya sebelum kita ke Liverpool ke sana dulu. Oke. Dan waktu itu di sana ada the owner of acara International Beatles gitu, John Cates datang. Ternyata dia ngeliat kita, dia suka sama kita, langsung you go to Liverpool next year ya. Langsung kita dapat golden ticket di situ. Ya, gitu ceritanya. Oke, lu ceritain sedikit ini tentang International Beatles Week ini di mana misalnya, apakah di Albert Dock, terus kemudian berapa lama ini mainnya, dari pagi sampai terus setiap band itu dikasih waktu berapa lagu atau berapa lama durasinya mainnya. Jadi gini kan kita yang paling diingat sama kita itu kan waktu di Wembley tuh yang Age yang ada gara-gara Queen, filmnya Queen itu kan juga semuanya tribute to Queen, tribute to Age ya, terus dibikin lagi emang tribute to Queen, itu ada Guns N' Roses, ada Metallica segala macam waktu itu. Nah ini kayak gimana sebenarnya kondisinya? Jadi intinya itu sebenarnya International Beatles Week itu sih acara kilas balik perkumpulan Beatles, dan venue-nya itu di beberapa tempat yang bersejarah buat Beatles. Salah satunya pasti Cavern. Oke. Cavern Club, ada Adelphi Hotel. Ada beberapa tempat, sempat rumahnya Pete Best sebagai drummer pertama Beatles itu juga dibikin acara. Jadi Gladstone, ada beberapa tempat bersejarah yang sehubungan dengan Beatles itu dibikinkan venue di situ. Dan acaranya itu sendiri dari tiap hari selama seminggu. Dan untuk yang tahun ini tanggal 26 Agustus sampai 1 September. Nah, dalam satu hari itu acara itu dimulai dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Gitu. Dan itu serentak di beberapa tempat semuanya. Gitu. Dan sehari itu kita bisa main 2 kali. Misalnya bisa main jam 7 malam baru main lagi jam 1 malam gitu. Itu bisa kayak gitu. Dan itu crowdnya luar biasa. Wah, luar biasa. Internasional ya? International Beatles Week itu luar biasa crowdnya. Dan memang kalau aku perhatiin, kalau lihat video biasa gitu di jalan Cavern itu, Matthew Street itu, di saat acara Beatles Week itu memang nggak pernah sepi gitu. Memang nggak pernah sepi. Jadi itu di mana-mana, wah Beatles lah, pokoknya semua Beatles. Yang Abbey Road yang Legendaries itu bikin juga acara di situ. Abbey Road di London ya. Itu nggak ada. Cuma biasanya rangkaian dari sana terus kita ke Abbey Road. Untuk foto di depan rumahnya itu. Zebra Cross studio itu, betul. Di depan studio itu, oke. Enggak, balik lagi ke sana, berapa negara yang akan ikut hari ini? Kalau nggak salah itu sekitar 30 negara nggak salah deh. Itu gimana caranya main? Kan ini banyak 30 negara. Betul. Anggaplah 30 band ya. Itu gimana caranya si 30 band ini mainin lagu beda-beda gitu? Nah, itu yang harus kita pintar mengolah konsep mainnya menurut aku ya. Karena gini, lagu Beatles itu kan kita udah tahu ya, udah nggak akan ada lagi kan. Dari A sampai Z ya sekitar segitu aja. Mungkin dalam sehari itu lagu I Wanna Hold Your Hand bisa berkali-kali, puluh kali dibawain ya gitu loh. Cuma sekarang tinggal gimana caranya kita mengolah di panggung aja sih menurut aku gitu. Jadi yang membedakan istilahnya kokinya yang harus jago untuk mengolah gimana supaya kita bisa beda dari yang lain gitu. Kalau berdasarkan pengalaman sih mereka lebih suka
dilibatkan penonton. Jadi kita jangan dua arah, jangan searah, harus dua arah gitu. Jadi dan waktunya kan panjang kan itu dari jam sekian, dan itu ada beberapa venue. Jadi mungkin habis band ini main, bawain lagu ini, ada juga band itu main lagi setelah itu bawain lagunya itu sama gitu. Makanya harus punya pola sendiri-sendiri sih. Iya, kayak pensi 37 kan gitu tuh dulu tuh. Giliran ada Kirana, berapa band itu mainin Kirana tuh. Kangen berapa kali. Oh ini, tapi ini gak apa-apa. Gak masalah. Ini berbagai genre atau sama genrenya semua genrenya? Oh enggak, Beatles? jadi Beatles mereka bawakan lagu Beatles dengan ciri khasnya masing-masing. Oke, bisa jazz, bisa segala macam. Bisa, ada yang gitu. cuma satu orang, dua orang main gitaran, nyanyi. Ada juga, ada namanya Band Sissy Living Home, saya lupa dari mana ya. Itu saya udah 2 kali ketemu mereka. Itu formatnya dia pakai akordeon gitu. Oke. Vokalisnya cewek, keren banget. Itu dipakai, dipanggil terus juga mereka. Oke, ini bayar nggak nonton ini? Ada tiket terusannya. Oh gitu. Ada. Lah tapi kan di Jalan Meti itu gimana cara bayar? Kan masuk ke dalam cavern, masuk ke dalam klubnya karena kan. Iya. Dan ke venue berikutnya bisa masuk juga. Dia nanti dapat badge gitu, dapat gelang gitu. Tinggal nunjukin itu. Sebenarnya bisa juga kalau gue datang saat itu juga, gue beli buat dari itu pasti lebih mahal tapi kan gitu. Itu nggak peduli Liverpool atau Everton tuh ya, pokoknya gabung. Nggak peduli. Pokoknya tapi ya Liverpool tetap yang terbaik sih menurut gue. Nggak, tapi main nggak di Anfield, main nggak di? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Kayaknya Anfield itu tidak boleh dipakai buat kayak gitu-gitu deh menurut aku. Di depan Museum Beatles itu di Albert Dock itu kan? Albert Dock tidak ada, tapi itu jadi tempat perkumpulan juga di depan patung itu, dan biasanya banyak yang jamming di situ gitu. Sepanjang jalan Matthew Street itu di Liverpool One itu banyak gitu, tapi bukan venue resminya. Venue resminya ya, dan kita juga belum tahu dapat jadwalnya, kita main di mana aja belum tahu. Itu biasanya baru dikirim sebulan lebih lah gitu. Tapi di Liverpool. Iya, di Liverpool, soal di Liverpool. Itu pusatnya sih di Matthew Street itu di Cavern. Bro, ini gue agak melenceng sedikit ya. Coba agak dilurusin gitu. Iya. Liverpool itu kan salah satu kota termiskin di Inggris loh. Betul. Itu pada hari itu tuh mereka gimana ya, gue pertanyaannya. Gini, kenapa Liverpool bisa ada Beatles, ada Liverpool FC, ada Everton FC, padahal secara ekonomi ini mereka termasuk yang paling miskin gitu, kota paling miskin di Inggris. Betul. Lo yang udah bolak-balik ke Liverpool, menurut lo apa sih ciri khas si Liverpool ini sampai kemudian mereka bisa memunculkan legenda-legenda yang luar biasa dan kaitannya dengan ekonomi ya bagus-bagus amat gitu sebetulnya. Kalau menurut gue gini, sebenarnya yang merubah semuanya itu Beatles menurut gue, Liverpool itu. Oke. Menurut gue ya, bukan karena gue sebagai Beatlemania, tapi menurut gue memang sosok Beatles ini merubah kota Liverpool dari yang biasa menjadi luar biasa. Gitu menurut gue, karena mereka sendiri juga berempat itu kan nothing, bukan siapa-siapa, orang pengamen biasa gitu, main di klub-klub juga, tapi ya itu balik lagi gitu. Menurut gue mereka itu yang membawa perubahan buat Liverpool, termasuk sosok yang nggak bisa dihilangkan itu seorang George Martin, manajernya dari produser dari Beatles itu, dan termasuk juga klub bolanya. Tahu sendiri lah, klub bolanya kan loyalnya luar biasa, the best supporter juga kan itu ya, diakui ya. Iya. Jadi menurut gue memang keberadaan Beatles dan LFC ini yang merubah mereka gitu loh, di mana apa ya kasarnya kayak mengangkat derajat Liverpool menurut gue ya gitu loh. Karena memang luar biasa sih efek Beatles itu di Liverpool, sampai dibikin bandara John Lennon di mana di Liverpool itu. Mereka memang suatu penghargaan, termasuk juga waktu aku ke Buenos Aires Argentina itu 98, mereka melihat sosok Maradona itu udah kayak dewa. Messi nothing buat mereka di sana. Belum. Tapi kalau Maradona tuh udah kayak dewa di sana, udah mungkin udah kayak nabi buat gue ngeliatnya mereka gitu loh. Nah, Beatles ini menurut gue di Liverpool seperti itu. Memang wah, kalau kita sebagai Beatles ini memang wajib sih menurut gue ke Liverpool itu. Lu tolong ceritain deh eventnya kayak apa, karena gue agak paham Liverpool sedikit ya, dan itu memang kan spot-spotnya Liverpool itu beda-beda walaupun reachable gitu ya, pakai taksi atau pakai kendaraan umum. Gimana kalau lu turun di stasiun, terus apakah hype-nya udah langsung bahwa ini ada International Beatles Week segala macam? Oh sudah. Kan gue compare dengan Champions League lah yang gue pernah hadir di sana, terus nonton di Anfield, itu kan memang
dari awal tuh udah luar biasa gitu. Hype-nya kita kerasa nih kota mau lagi siap-siap Pesta ya. mau pesta gitu. Betul, Dan ini ada Liga Eropa yang mereka baru menangin gitu. Nah itu gimana tuh kalau International Beetle Week? Sama seperti itu. Sebenarnya dari waktu kita mendarat di London pun kita masuk kan, kita ke apa ya, kesana bea cukai ya. Iya. Imigrasi ya. Oke. Imigrasi gitu kan. Tanya ini apa, we play for International Battle. Oh iya. Pokoknya dia akhirnya dari situ, karena kita punya undangan tuh, punya invitation. Nah itu jadi cepet tuh ya lewatnya. itu buat kita harus bisa juga harus pakai itu sih gitu loh. Nah sebenarnya hypes dari International Battle Week itu dari Liverpool udah kelihatan, dari London juga udah kelihatan, apalagi di saat kita masuk ke Liverpool gitu. Dan apa ya, menurut gue itu ngangenin sih. Lo turun John Lennon atau di stasiun kereta? Kalau dari London stasiun harusnya. Aku dari London itu kita naik kendaraan mobil, naik bis gitu, naik nyewa bis waktu itu. Oh oke. Dan itu sekitar 6 jam sih. Oh ngelewatin Manchester tuh. Iya agak gatel-gatel juga. Sorry. Ya kan gue sempat. Karena lama perjalanan juga membosankan sih. Iya. Membosankan sih. Sebenarnya dari London ke Liverpool tuh kayak kita jalan dari Jakarta Bandung itu pemandangan juga bagus. iya, kayak begitu apa rumput-rumput itu apa boring juga kan, maksud gue perjalanan 6 jam itu. Nggak, gue kebayang lah karena gue pernah 2018 sama Valentino Jebret, terus ada Simon Nainggolan. Kita ke 15 stadion yang ada di Inggris tuh. Sama lah kayak lo, ada sponsornya juga. Kita muter-muter tuh. Jadi emang ya mesti pakai mobil. Bahkan ya sempat nyasar-nyasar juga, tapi ya happy gitu. Jadi lo sewa bis dari London ke Liverpool Dan langsung. gue memang nggak kemana-mana ya, gue juga satu jalur itu aja lewat tol kali. Iya, gue tidak mampir ke Manchester, tidak mampir kemana. Tapi kan ngelewatin stadionnya Gua sempat Wolverhampton tuh, nggak salah ngelewatin kanan. Arsenal nggak salah ya. Apa sih? Lupa gue, pokoknya ada satu. Ini stadion ini nih dibilang gitu. Ada yang gue ingat ya, kalau dari perjalanan ke London Liverpool tuh ada Wolverhampton. Terus kita ngelewatin Burnley juga kalau gue nggak salah. Kalau Burnley iya di masalah ya. Nah itu kelihatan tuh emang tuh dari tol tuh. Tapi kalau aku kemarin sih memang Tranmere kalau nggak salah. udahlah kita langsung Liverpool. Temen ada yang MU juga kan, mereka dalam satu hari kosong gitu, lagi nggak ada jadwal main. Mereka kayak gue nggak ada, gue mending jalan-jalan di Meadow Street aja. Ya ini sorry ya, ini maaf ya, ini agak-agak keluar dikit. Tapi orang Indonesia di beberapa stadion itu, di stadion Manchester United tuh, apa sih namanya, Manchester United tuh Old Trafford, terus ke Anfield Liverpool, itu sekitaran warganya itu ramah ke orang Indonesia gitu, karena mungkin banyak banget orang Indonesia yang banyak. Dan gue waktu ke Anfield itu memang dreams come true banget sih, masuk ke dalam itu. Sebenarnya waktu itu yang tahun 2019 yang pertama gue kesana itu ada big match tuh, Arsenal sama Liverpool. Liverpool Arsenal main di Anfield. Aku paginya kesana kan, kita kesana pin lihat lah jadwalnya gimana. Kita nggak bisa nonton karena pas jadwal main itu kita ada jadwal main juga, jadi nggak bisa. Dan tiketnya juga habis, mahalnya minta ampun. Mungkin sekitar berapa, 20 juta, 15 juta lah gue bilang. Karena sisanya tinggal yang tinggal yang 20 jutaan. Karena yang kalau buat layman's atau supporter biasa udah habis, karena mereka kan beli tiket tahunan. Parah itu. Jadi terus akhirnya kita nggak dapet. Jadi cuma foto-foto aja di luar. Akhirnya kita pulang selesai main, masih ada sisa satu babak. Kita nonton di bar gitu. Akhirnya di bar dekat Meadow Street itu bar. Kamu bule-bule gitu. Karena kita nggak ada yang minum kan, kita juga bingung mau ngapain di dalam. Akhirnya ditegur juga, akhirnya kita keluar. Kita nggak ada yang minum tuh. Orange juice lah bro. Maunya juga, tapi akhirnya udah 35-10 menit. Udahlah kita keluar aja akhirnya. Gitu. Jadi menurut gua, tapi emang hype-nya gila loh. Kalau udah Liverpool main, pas LFC main di sana, waduh itu. Yang seru waktu itu sempat pas LFC ketemu Everton itu, masalah pas jadwal. Wah itu seru banget. Iya. Itu seru banget. Iya, gue cerita ini yang bukan tentang Liverpool. Jadi setelah Liverpool Everton itu pertandingan selanjutnya next derby Manchester United versus Manchester City. Ada bar lah ya di dekat Anfield itu, di seberang doang. Kita nonton di situ gitu. Bosannya Coke sama orange juice itu boleh. Nah ternyata di situ tuh memang nggak ada tuh Manchester United di bar itu tuh, di kawasan itu nggak ada ya. Kelihatannya emang kagak boleh gitu. Nah
ini ada 3 orang dari Asia juga, India gitu ya. Terus MU tuh ngegolin duluan bro. Itu nggak ada yang teriak, dia teriak sendiri. Yeay! Terus dilihatin orang dong. Disuruh keluar bro dari bar itu. Jadi gue paham, oke, ternyata persaingan bola itu memang ya sampai segitunya. Mungkin kayak kalau kita tuh kayak Persija Persib lah, Ya, kurang atau lebih Persebaya Arema Malang misalnya gitu-gitu lah. Tapi ya setelah bola itu ya baik-baik aja gitu. Betul. Nah balik lagi ke International Beetle Week. Ada berapa titik di Liverpool yang bakal jadi tempat itu selain Matthew, terus kemudian ada klub itu? Biasanya itu kita dalam seminggu itu kita ada gig sekitar 10 sampai 11 kali main lah. Gitu, dan itu di tempat yang sama kita bisa main 2 kali di Cavern gitu. Di Cavern itu sendiri juga ada 3 stage, ada Cavern Lounge, Cavern Pub, Cavern Cafe, itu ada 3 stage lah. Dan kurang lebih mungkin belasan venue ya untuk yang itu, dan kita juga belum tahu jadwalnya dapat di mana aja, belum tahu. Itu bisa dicek di ini sih, nanti di website International Beetle Week. Lo main lagu apa aja nanti? Lagunya Boleh kasih tau sekarang atau tutup rahasia? Oh boleh nggak apa-apa. Jadi aku beberapa lagu Beatles yang pasti lagu hits juga kita bawain. Ada Still Standing There, All My Loving, I Wanna Hold Your Hand. Terus ada mungkin kita bawain Helter Skelter yang agak ngerok. Bawain juga lagu-lagu kayak All You Need Is Love. Bawain juga Golden Slumbers Carry That Way dari Abbey Road album. Kurang lebih kita nyiapin sekitar 30 setlist lagu lah. Itu kayak yang akrab di telinga orang Indonesia lainnya kayak Hey Jude, Let It Ya Be. itu tetap sih menurut gue. Tetap ya. Tetap. Sebenarnya kan intinya kalau main di sana kan mereka emang lagunya mereka ya gitu loh. Jadi apapun yang kita bawain pasti mereka tahu gitu loh. Jadi memang PR-nya satu, liriknya kita nggak boleh salah. Iya. Nggak boleh ngarang loh. Iya. Tahu itu lagunya mereka soalnya kan gitu. Itu sih kunciannya. Nggak, gitu. tapi mereka nggak bosan ya. Maksud gue oke lah ada banyak band, tapi kan lagunya itu aja dan sangat mungkin terulang yang berapa kali. Ya diulang berapa kali. Pokoknya sih. Gue juga bingung mereka apresiatif sekali sih. Mau band yang bagus atau enggak gitu ya. Apresiatif sekali, berarti penghargaan terhadap performance itu luar biasa mereka menurut gue. Sangat menghargai gitu loh. Gitu. Jadi top lah kalau bisa muncul lah ke sana. Ya udah gini nih, ini di ujung-ujung silakan Dik, lo mau nyampein apa tadi kan bisa kasih support tuh gimana caranya, kirimnya kemana gitu-gitu. Nih lu sini nih. Oke, teman-teman semuanya, teman-temanku dan semua penonton dari ini Henry Satrio Official Podcast. Apa judulnya? Ya udah ini. Benar ya? Benar. Oke, tanggal 24 insya Allah saya berangkat tanggal 2 untuk acara International Beetle Week. 24 apa? 24 Agustus. Gue belum ngomong ya Agustusnya. Oh iya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita dibantu sama Pak Desran di sana. Bekas Duta Besar Indonesia di sana. Terima kasih Bapak. Insya Allah kita sudah disiapkan tempat buat di London. Di Wisma Negara. Insya Allah begitu, mudah-mudahan. Matur nuwun Bapak, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Dan insya Allah tanggal acara International Beetle Week tanggal 26 Agustus sampai 1 September. Saya bersama band saya Kiri Billy itu ada saya, ada Ade Govinda. Govinda Jaya itu. Bukan. Iya kan joget begini nah. Kan emang lagunya kan Govinda Jaya tuh. Ade Govinda tuh. Ada Ade Govinda, ada Iqmal Tobing, ada Rafli The Bannery. Jadi kini kita berempat bikin band yang menurut gue memberikan sesuatu yang baru untuk lagu Beatles. Silahkan dicek aja di IG gue, boleh ya? Boleh. Di IG gue atau di IG Kiri Billy at Kiri Billy Music. Silahkan dicek di IG. Akan membawa nama Indonesia di sana, mewakili Indonesia di acara International Beetle Week, di mana itu acara rutin tiap tahun. Jadi silakan, mohon dukungan dan supportnya apapun buat saya dan tim. Saya tunggu, dihubungi di sini. Ada nggak nomor? Nggak ada. Lu mesti ngomong. Oh ya, nanti bisa dicek di IG saja, di IG saya aja. Gue pikir ada di sini, gak ada ya? Aduh. Diedit nggak bisa ya? Bisa. Gak ada ya? Ya. Ya, ini pertanyaan iseng. Ini lo udah siap belum? Hah, belum. Ini terusin dulu. Ya. Jadi
Mohon support dukungannya apapun buat kita. Semoga kita bisa mewakili Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih di sana dengan bawa nama Indonesia dengan lagu-lagu Beatles. Oke. Emang itu kejuaraan? Bukan. Tapi kan suatu kebanggaan kita bisa Oh mewakili iya, Indonesia soalnya nih. Karena kebetulan ya bukan apa-apa. Mereka udah ingat lah sama kita Indonesia. Beatles ini mereka oke. ikat lah dengan kita. Nggak, ini pertanyaan iseng aja, penutup lah ini. Emang band yang kemarin bubar, kenapa? Oh enggak, masih tetap. Wah, kacau. Enggak. Jadi tetap ada. Band gue juga di Indonesia juga masih ada kok yang kebetulan kan aku main sama Om Abadi Susman juga kan. Nah itu Abadi Susman, itu buset, guru lama gue banget. itu guru gue main musik dan Nggak, terus kenapa lu pilih yang sekarang Kiri Billy, kenapa nggak yang kemarin aja? karena kebetulan linknya Kiri Billy masuk ke sana. Karena mungkin yang kemarin kan udah 2 kali berturut. Jadi yang The Indonesian Beat Club itu aku berangkat 2019, 2024, 2025. Berturut 2004, 2025 tuh. Jadi mungkin mereka refresh dulu lah gitu loh. Dan Om Abadi, saya masih aktif sama Om Abadi. Itu salah satu guru musik buat gue tuh. Iya, Abadi Susman The mah. best, dan gue nggak nyangka bisa main sama beliau. Gue tahun 84 nonton mereka di Barata kan, di Istora, di Taman Pasar Seni itu. Sekarang alhamdulillah bisa main sama beliau tuh, kehormatan sama Badi. Sehat selalu. Oke, lu di band ini main apa? Lu kan main segalanya, lu kayak Ahmad Dhani udah lu. Udah kayak Abadi Susman, Om Abadi Susman kan main segalanya. Iya. Lu main apa yang ini? Sama sih, main gitar, keyboard, sama nyanyi lah. Biasalah. Itu aja kan. Semuanya diambil sama dia gitar. Kalau keyboard. ada gendang nggak mau aja. Gitar, keyboard, nyanyi. Asal bunyi aja, yang penting bisa menghibur gitu. Oke, teman-teman, nanti jangan lupa tanggalnya itu 26 Agustus sampai 1 September. September. Kalau ada kelebihan rezeki berangkat lah. Iya, dan bisa support kita loh. Pokoknya nanti dicek di IG gue aja deh, @diki_utomo atau di Kiri Billy Music. Nah, Di sini nggak ada ya? nggak ada. Ada, ntar kita kasih. Di sini mas. Nah, terus nggak, itu ya kelihatannya Liverpoolnya sih udah main kalau akhir Agustus tuh pasti ada pertandingan, atau mungkin pas lagi jeda internasional gue nggak tahu. Nggak, Tapi itu biasanya sih sudah ada pertandingan pertama kedua udah masuk tuh. Udah masuk, nah, tahun lalu juga begitu selalu. makanya bisa Cuma sekalian belum tahu nonton. jadwalnya ketemu siapa, belum tahu. Iya, oke. Pengennya sih ketemu MU ya, nonton. Rame tuh bro. Karena kita lihat ini kan pelatih baru. Ya, yang kenapa nggak jadi dulu aja ya, gitu. Iya, Nunggu si salahnya move Betul. dulu, harus si nomor 18 ada mulu ya kan, capek kan lihat 18. Ini talking Salah ya, si Muhammad Salah itu. Kan gue ke Ukraine, ke Kiev waktu itu final antara Madrid lawan Liverpool. Final champion. Oh, yang di Kiev. Karius itu ya. Nah, yang Karius ngebleh banget itu. Itu bro, waktu si Salah ditarik sama back Ramos. gue malas nyebut namanya. Back tengahnya Real Madrid itu dan dia sakit. Itu di pendukung kita itu, di pendukung Liverpool itu silent men. Kayak anjir kalah dan itu kan Langsung begitu ya. Nah, iya, sepi banget men. Jadi waktu Mane ngegolin jadi 1-1 itu kita kayak hah? Gitu kaget gitu, kok bisa 1-1. Tapi ya setelah Karius gitu-gitulah. Tapi ya emang yang gua salut waktu si siapa tuh yang dari Tottenham yang nomor 3 yang dia salto ngegolinnya itu bagus sih, kita tepuk tangan banget. Oh si ini siapa namanya? Itulah itu. Yang orang pemain Wales itu kan? Yang main Wales itu, gue sampai lupa. Gue nggak ngapalin nama selain main Liverpool soalnya. Iya. Tapi setelah selesai itu kan Madrid tuh juara ke-8 kali apa ke-9 gitu. Itu karena mereka udah keseringan juara. Pendukungnya Madrid tuh bubar aja gitu men. Biasa aja ya? Biasa aja. Sementara pendukung Liverpool nih walaupun kalah, kita tuh masih gathering, masih nyanyi-nyanyi Ya, gitu. itu bedanya pendukung Liverpool. Guyupnya luar biasa. Iya sih. The best lah. Yaudah, thank you Dik. Bro, thank you Makasih bro. banyak. Sehat selalu, sukses selalu buat Amin. acaranya, podcastnya. Thank you mas, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa nonton. Iya, mudah-mudahan kalau bisa nyusul ke sana, berangkatlah. Amin. Ikasman 37. Ya itu berapa sih tiketnya sekarang? Nanti bisa menghubungi manajer gue. Serius beneran. Iya. Ada. Nanti coba dibicara sama Ikasman 37 ya. Iya. Siapa tahu. Kali kita berangkat juga. Iya. Bang Boy. Siap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.